saya merasa yakin dengan produk MCA, dengan bisnis yang saya jalanin. Waktu itu saya diajak member saya, mungkin member saya saat ini juga menyaksikan, ada Mbak Dwi, ada Mbak Rini. Dia bilang, Mbak, ayo kita coba, ada yang sakit autoimun. Saya takut. Kenapa? Karena saya bukan pelaku kesehatan, tapi saya banyak belajar, saya banyak menyimak. Saya juga takut saat itu salah, tapi saya datang ke sana waktu itu di hari Jumat. Saya datang udah menjelang sore, udah mau maghrib. Saya datang dan saya lihat kondisi ini namanya Dede Zahra. Saya katakan juga ada videonya, ada fotonya. Nah, ini berumur 11 tahun dan dia itu autoimun atau lupus. Oke. Tahun sakitnya. Itu kenapa Bu Wiwi pegang badannya? Nah, itu dia tidak bisa duduk, apakah berdiri Oh, oke. Jadi harus ditopang begitu ya? Saya pegang di belakangnya, tangannya dia pegang medan, saya rolling badannya. Termasuk ada teman saya bisa membuat aliran air sampai 30 kali. Untuk duduk pun bapaknya harus gotong, nanti disenderin bantal di belakangnya untuk kalau dia nonton TV. Saya datang ke sana, bawa alatnya. Saat itu memang saya sangat minim, saya hanya punya alat itu satu-satunya. Lalu saya bilang pada ibunya, Ibu, saya pinjamkan dulu ini alatnya. Tolong Ibu lakukan apa yang kita lakukan. Saya bilang saat itu seperti itu. Ya Mbak, saya boleh pinjam ya? Iya, pakailah Bu. Saya pinjamkan saat itu Center Bioglass, Magic Stick, dan Biopendan, kalung Biopendan. Saya pinjamkan karena saya juga udah menjelang maghrib, saya pulang. Karena saya bilang saya akan ambil lagi produknya itu hari Selasa, karena saya mau pergi lagi ke arah Depok waktu itu. Hari Senin, saya telepon ke member saya, ke Mbak Dwi. Mbak, gimana keadaannya Dede Zahra? Dia bilang, sudah mendingan Mbak, tapi nggak tahu deh mendingannya gimana. Kan besok Mbak Wi mau ngambil alatnya, ya udah kita ke sana Mbak. Iya. Dan itu tidak kita mikirin itu. Pokoknya yang penting kita datang berbagi dan sharing. Akhirnya saya datang ke sana. Pas saya datang, saya ketok pintu, bapaknya yang keluar. Saya tanya, Pak, bagaimana Dede Zahra? Bapaknya bilang apa? Udah lari Mbak, gitu. Bengong. Kita bengong semua dan tengok-tengokan gitu. Dan mata pun udah mau ngembeng air mata, ngeluarin air mata. Udah lari gitu. Duduklah kita. Orang semalam udah ngejar saya Mbak, pulang katanya waktu saya pulang kerja tuh sama kakaknya. Jadi menurut saya, iya gitu. Kita duduk tetap. Kita duduk, Dede Zahra ini dari dapur jalan nyamperin kita di ruang tamu. Itu sampai Allahu Akbar, kita tuh udah speechless, gak bisa ngomong apa-apa. Dan dia duduk manis di situ. Jadi, nah ini dia, ini kondisinya yang bikin saya pun waktu itu udah gak kuat sampai ini air mata, dan dia sudah duduk manis. Saya sempat foto juga. Dan itu ada sebelahnya ada orang tuanya. Saya tanya, Dede nggak sakit lagi? Enggak, udah nggak sakit. Dan itulah peristiwa yang benar-benar luar biasa sampai sekarang. Itu mungkin itu yang tadi Bu Wiwi bilang, yang memberi manfaat ke banyak orang yang tadi ya. Ya, dari situlah saya merasa, ya Allah, ternyata produk ini sangat bermanfaat. Karena saya sendiri awalnya juga takut, apa ya bisa gitu. Ternyata dari situlah mungkin Allah mengingatkan ini, maksudnya kita ikhtiar, ya kita tidak mempercayakan suatu benda, tidak sama sekali. Kita ikhtiar, kita pergi kemanapun kita ikhtiar, dan mungkin dengan ikhtiar Dede Zahra menemukan kesembuhannya. Banyak sekali peristiwa yang saya alami di dalam saya prospekkan, banyak hal baru yang saya dapat, yang tadi ibunya yang susah untuk bangun, akhirnya di berapa saat kita terapi ibunya bisa bangun, anaknya sampai duduk, makin kaget, mamahnya bisa bangun, tadinya katanya di kamar mandi, itu buat ke kamar mandi aja gotong. Jadi banyak sekali peristiwa-peristiwa yang bisa teman-teman temui di luar sana. Mereka membutuhkan uluran tangan kita, mungkin bisa menjadi berkah untuk mereka. Betul sekali.
Karena Itulah Pak. ketika kita berbicara mengenai bisnis, ya Bu Wiwi, kita tidak berbicara mengenai uang terus menerus, betul ya. Namun bagaimana ketika melalui bisnis kita juga kita memberi manfaat dari, termasuk seperti yang testimoni yang tadi dirasakan oleh Bu Afi dan Anaf, dan sekarang Bu Wiwi memberikan kesaksian mengenai Zara ini, bahwa produk memberi manfaat dan akhirnya bisa membuat bisnis ini menjadi semakin mudah dan diberkati. Dan oleh karena itu Bu Wiwi, mengingat waktu juga yang terbatas dari kisah perjalanan Bu Wiwi yang luar biasa ini, pesan apa yang ingin Bu Wiwi sampaikan kepada pemirsa yang menyaksikan VX Talk Show pada malam hari ini, Bu? Pesan singkat apa yang ingin Bu Wiwi sampaikan kepada mereka? Ya, saya hanya ingin kepada teman-teman semua, ketika kita mengubah keyakinan diri kita sendiri, yang tadinya terbatas menjadi tidak terbatas, kita akan saksikan apa yang terjadi. Bahkan hal yang luar biasa pun bisa terjadi bila kita berusaha merubah apa yang ada dalam diri kita, yang kita merasa tidak mampu. Yakinkan diri kalau kita bisa. Jangan dengan penilaian orang, jangan merasa kecil. Kita bisa di sana. Masih banyak orang-orang di luar sana yang membutuhkan uluran tangan kita. Semoga kita bisa menjadi perantara untuk mereka, walaupun tidak semuanya Allah yang menentukan. Jangan pernah takut dengan penolakan, jangan pernah takut dengan hinaan, cacian atau apapun. Jangan merasa rendah diri, semuanya bisa kita lakukan. Jadi buat teman-teman semua di luar sana dan buat tim-tim saya juga, ayo bergerak, yakinkan diri sendiri, lihat keluarga kita, lihat impian mereka, wujudkan impian mereka. Kita mampu mewujudkannya bila kita yakin. Semuanya harus yakin. Motivasi terbesar itu ada pada diri kita sendiri. Jangan pernah merasa diri kita kecil. Cukup Allah yang akan menolong kita. Kita mampu, kita bisa melakukannya. Jangan pernah juga menunggu kesempatan, teman-teman. Kita harus jemput bola. Kita datang ke mereka. Kita buat mereka, dengan mereka tersenyum bahagia, itu udah hadiah terindah buat kita. Hanya itu. Luar biasa sekali. Pesan yang sangat mengena dari Bu Wiwi, bahwa jangan pernah mengecilkan diri Anda. Serahkanlah kepada Tuhan. Mengingat latar belakang Bu Wiwi juga, bahwa latar belakang tidak menjadi masalah. Seorang ibu rumah tangga, latar belakang dari seorang istri dari security dari sebuah hotel Melati yang hanya merasakan 20.000 setiap harinya dari uang parkiran dan uang bulanan yang pas-pasan untuk mencukupinya. Bahkan tinggal hidup di sebuah rumah yang ketika hujan pun deg-degan bahwa rumah ini akan rubuh. Namun perjalanan beliau menghasilkan apa yang dihasilkan hingga saat ini itu adalah karena tekad yang luar biasa, karena sebuah keyakinan